Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa kabar? Selamat datang di tahun 2025. Alhamdulillah ini kayaknya perdana ya. Jadi kita adalah iCommunity Level Up Club perdana di tahun 2025. Tetap bersama saya Devintia yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngobrol seru nih. Tapi sebelum itu, untuk Bapak Ibu yang baru hadir, selamat datang di iCommunity Level Up Club. Jadi, iCommunity Level Up Club atau ALC ini adalah sebuah forum eksklusif gitu loh, yang dirancang khusus untuk membantu Bapak Ibu dalam, berbagi relasi juga, meningkatkan skill juga melalui narasumber-narasumber yang keren yang selalu dihadirkan pada setiap minggunya di hari Kamis pukul 19.30. Saya Devintia, PR dari iCommunity. Seneng banget bisa ngobrol lagi dengan Bapak Ibu. Jadi topik kita malam hari ini adalah terkait unlocking your prosperity in the year of snake. Oke, jadi tahun ini tahun ular gitu ya. Oke, nah narasumber kita adalah Bapak Suntoro Suci Atmaja Eskom. Beliau juga founder dari Destiny Indonesia dan seorang pakar di bidang ilmu metafisika Tionghoa. Ini bener nggak nih, Pak? Yes, benar banget. Oke, jadi Bapak Ibu yang sekarang utamanya lagi mencoba untuk mengembangkan bisnis atau baru mulai, nanti bisa tanya-tanya nih ke Pak Suntoro. Jadi rugi banget kalau misalnya nanti nggak tanya gitu ya. Oke, kira-kira PPT-nya sudah siap atau belum ya, Pak? Oke, thank you. Oke, udah siap ya, Pak, ya. Yes, Nah, Devin, nanti thank di you ya. akhir saya akan jelasin tentang iCommunity karena Pak Suntoro udah siap. Jadi tanpa Jelasin dulu aja berlama-lama. sekarang sambil gue buka PowerPoint-nya. Oh iya, tak, Pak. Saya Iya. ini, kalau gitu saya share screen dulu. Oke. Oke. Belum keluar. Bentar. Oke. Sudah keluar ya? Sudah keluar ya, Bapak Ibu ya? Oke, selamat datang di iCommunity, Share Network, Grow Network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Jadi, siapa sih foundernya? Foundernya adalah yang menyapa kita, yaitu Bapak Juandaro Velim. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, SEM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer, tapi khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau jago banget digital marketing. Jadi that's why punya banyak buku terkait digital marketing juga. Nah, lalu apa sih iCommunity itu gitu? Jadi iCommunity itu ada visinya sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menemukan kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Nah, lalu apa sih tujuannya? Ada 4 nih Bapak Ibu. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan masyarakat dan profesional, sorry. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, ini kode etik yang harus dipatuhi, nggak cuman
di bagian leaderboard-nya, tapi juga seluruh unsur di iCommunity. Jadi yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami siap untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, jadi ini nih Bapak Ibu, gimana sih kalau ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu lagi sekarang kesulitan mencari relasi bisnis, padahal Bapak Ibu udah merasa bahwa, saya udah join ini loh banyak banget kayak event, terus komunitas, workshop, tapi ya masih gitu-gitu aja. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir karena mungkin Bapak Ibu belum kenal nih sama iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Jadi memang fokusnya adalah digital, tapi kita bisa mempersatukan atau mempertemukan pebisnis-pebisnis lain yang ada di seluruh Indonesia bareng-bareng. Ada 3 alasan nih kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, dari valuable community-nya ada akses networking, akses learning, dan juga contributing. Terus yang kedua yaitu quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga, low cost karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini adalah program-program iCommunity. Jadi ada ILC, IBM, IOM, ALT, ICV, IBS. Jadi contohnya kalau iCommunity Level Up Club itu tiap minggu hari Kamis 19.30 kita akan level up bareng skill bisnis, komunikasi, leadership, dan berbagai macam, bahkan juga financial, terus termasuk pajak kayak gitu macam-macam. Nah, lalu kalau IBM itu tempat meeting untuk dengan small group. Jadi kalau small group itu nanti bisa ngobrol sama para pebisnis lainnya dan saling tukar kontak dan punya bisnis apa, mungkin kita bisa saling kolaborasi kayak gitu. Nah, lalu how to grow your business with iCommunity. Nah, contohnya ini ya. Jadi kalau udah ketemu di ILC terus pengen lebih deket lagi di IBM, nanti bisa di IOM dan akhirnya refer a business kayak gitu. Nah, ini contoh business matching yang secara online, bisa di www.icommunity.id. Jadi tapi ini khusus untuk member, untuk ikut yang IBM bukan guest ya, minimal basic kayak gitu, untuk bisa kontekan langsung sama sesama pebisnis juga. Nah, ini contohnya online, terus wah online aja nih nggak asik kayaknya. Bisa offline, jangan khawatir, offline-nya juga ada di mana-mana. Nggak cuma di Jakarta, bisa di Surabaya, bisa di Batu, bisa di Malang, bisa di Jogja, bisa di Medan, bisa di Bali juga sering kayak gitu. Jadi jangan lewatkan semua jadwalnya di Instagram kita, iCommunity Official. Nah, kalau misalnya nanti malam ini ada yang ketinggalan nih ngobrol apa, bisa dicek besok di YouTube-nya iCommunity. Di situ banyak banget record tentang iCommunity Level Up Club yang dibicarain tentang apa aja, dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan skill yang ingin diketahui oleh Bapak Ibu. Gitu. Oke. Sorry. Oke, itu tadi sekilas tentang iCommunity. Langsung aja nih, nggak sabar saya mau ngobrol tentang peruntungan di tahun ular ini untuk bisnis gimana, karena banyak banget para pebisnis yang memang ada yang baru mencoba ya Pak ya, ada juga yang sudah berjalan lama kayak gitu, atau bahkan ada yang ingin mulai untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Suntoro Suci Atmaja Askom. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, masih mute ya Pak? Yes, thank you Devin. Teman-teman semua salam kenal ya. I'm sorry kalau suaranya agak sedikit seksi karena lagi sedikit flu.
dingin banget di Jepang. Yes, teman-teman, kalau sering dengerin tentang Feng Shui, kayaknya itu hal yang mistikal banget ya teman-teman ya. Nah, saya tuh sebagai seorang sarjana komputer jadi penasaran juga sebenarnya sih pada saat itu. Makanya akhirnya saya bela-belain tuh ngorbanin title sarjana komputer yang sebagai orang mikirnya logik banget, ngoding, bikin apps dan sebagainya. Akhirnya belajar metafisik. Teman-teman, ternyata saya menemukan di metafisika itu kalau yang autentik ya, itu ternyata enggak ini loh, enggak apa namanya, enggak mistis. Jadi enggak ada yang pakai jimat-jimat dan segala macam kayak gitu, enggak ya ternyata. Dan bahkan kalau sekarang tuh saya udah bisa pakai beberapa, ada yang kita develop sendiri, ada yang udah di develop orang-orang juga ya, udah bisa pakai apps macam kayak gini nih, bisa kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya sekilas ya, Masih blur sih Pak ini. masih blur, ntar ya. Mm-mm. Karena mungkin pakai background, jadi itu tadi Gini, kelihatan. yes, ya. Oke, Nah ini untuk Flying appsnya, Stars. ya itu untuk appsnya Feng Shui. Sebentar, ini kayaknya ke ini ya, ke spot di Devin ya, Oh ya, zoom in. sebentar. Oke, sudah. Nah, benar ya, ya kelihatan ya. Mhm. Nah, ada juga beberapa yang lain, misalnya seperti aplikasi astrologi yang terkenal dengan namanya Pace. Nah, kelihatan? Mm-mm. Nggak kelihatan ya? Belum ya, belum. Wah, Kayak sorry tanggal teman-teman. masih kelihatannya, masih blur-blurry Nah, gitu. blurnya gue matiin dulu deh. Mhm. Nah, gini ya. Ya, oke. Kelihatan. Jadi, kalau menurut teman-teman, sesuatu yang bisa kita coding gitu ya, masuk akal nggak sih itu kalau di ngomongin mistis? Nggak masuk akal ya. Saya juga berpikirnya awalnya dulu mistis-mistis gitu, ternyata telah dipelajari yang autentik. Jadi teman-teman yang terjadi saat ini di lingkungan kita ya, ya nggak salah juga sih karena kita dari kecil, nenek moyang kita dengarnya juga yang begitu. Kebanyakan mereka memang dengarnya yang fake, oke, yang fake. Nah, yang fake ini kebanyakan yang mystical. Karena kenapa demikian mystical? Karena udah banyak berpadu dengan budaya-budaya lokal setempat dan segala macam. Jadi kalau kita berbicara tentang Feng Shui itu sebenarnya nggak ada yang lepas dari berbicara tentang energi dan bagaimana pergerakan energi. Jadi kalau di dalam dunia metafisik Cina mengenal teori 5 elemen ya, apa aja teman-teman pasti udah hafal tuh elemennya. Ada api, ya terus ada tanah, ada Mhm. logam, air dan kayu. Terus kalau di metafisika Barat dan India ya, mereka punya 4 elemen. Oke, yang 4 elemennya apa? Teman-teman pasti sudah hafal ya, apalagi yang sering nonton film Avatar. Ya, ada waterbender, firebender, earthbender gitu ya, dan woodbender. Jadi sama kurang lebih. Hanya cara menginterpretasikan aja berbeda. Dan yang sangat luar biasa waktu saya mendalamin tentang Feng Shui jauh lebih dalam, ternyata Feng Shui ini dari ribuan tahun yang lalu mereka udah menggunakan yang namanya binary code, ya, binary code. Mereka menyebutnya namanya hexagram. Hexagram itu sebenarnya adalah binary code 3 bit binary code. Ya, binary code 3 bit. Jadi buat teman-teman yang belajar IT elektro, pasti tahu lah binary code itu apa. Ini hexagram itu adalah 3 bit binary code. Nah, yang dari itu mempunyai permutasi-permutasi yang diriletkan dengan bagaimana fenomena-fenomena energi di alam semesta ini, terutama di bumi, itu berubah dan berputar-putar begitu aja. Jadi sebenarnya kenapa ini bisa kita sedikit gunakan untuk forecasting, ya, karena mengulang-ulang aja sebenarnya, berulang-ulang, ya, patternnya itu berulang. Kayak misalnya yang teman-teman udah tahu ya, banjir di Jakarta berapa tahun sekali yang besar? Berapa tahun nih Bapak Ibu? 10 Kalau yang tahunan ya. tinggal di Jakarta. Ini saya di Surabaya nih Pak, nggak tahu nih. Yes. 10 tahunan katanya. Bro Ari hafal tuh sampai makanya dia pindah ke Pluit tuh supaya nggak kena banjir. Karena 8 hari
kebanjiran semuanya, tapi di tempat dia enggak. Gitu ya, 10 tahunan sekali di Jakarta banjir. Itu fenomena yang berulang aja. Krisis keuangan, ya, berulang 10 tahunan, 15 tahunan, 20 tahunan, berulang. Ada satu pola-pola yang berulang aja. Nah, dulu untuk memetakannya itu seperti apa, orang zaman dulu mereka mengamati perubahan-perubahan eh, posisi bumi terhadap matahari dan juga posisi planet-planet lain terhadap matahari dan bumi, termasuk bulan. Oleh karena itu kita mengenal sistem kalender juga. Nah, teman-teman pasti sering setiap tahun dengerin tuh yang nyari kan yang ramalan-ramalan ya. Tahun ini kalau gue sio ular gimana peruntungannya? Terus kalau tahun ini sio ayam gimana peruntungannya? Nah, pasti teman-teman ngalamin. Jangan-jangan tuh Devin juga udah nonton-nonton kali ya, karena persiapan ntar tanggal 29 udah ganti tahun ya. Iya. Jadi hal itu sih ada benarnya teman-teman ya, ada benarnya. Namun sifatnya terlalu general. Kenapa terlalu general? Karena kan misal di tahun kemarin ya, kemarin kan tahun naga, naga Mm-mm. kayu ya, Green Dragon, naga kayu. Ntar di depan ini ular kayu ya. Di tahun naga kayu, apa semua orang sio naga nasibnya dan Sukses. peruntungannya sama? Nggak mungkin kan? Betul. Karena satu tahun itu berapa ribu orang yang lahir. Benar ya? Betul. Nah, tapi ada loh generalnya yang sama. Mereka punya generalnya yang sama. Nah, yang generalnya itu yang biasanya dibacain para Feng Shui Master atau ya teman-teman manggilnya suhu. Ya, sekarang banyak nongol di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Itu general banget. Ya, ada akurasinya, yes, ada certain akurasinya. Dan ada satu metode yang lebih akurat untuk hal itu di metafisika Cina. Namanya Pace, tulisannya BAZI. Ya, ini tadi software yang saya lihatin tadi ya. Softwarenya tadi. Nah, kalau kita belajar tentang Pace itu, kita bisa spesifik banget loh. Khusus untuk kita. Walaupun misalnya kita sama-sama lahir di tahun naga, tapi jamnya berbeda, dia punya pola pattern kehidupan yang berbeda juga loh. Nah, saya ngasih contoh dikit ya. Saya coba open ntar apps-nya yang website punya buat teaser. Ntar ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini dia udah kebuka. Saya share screen ya. Silahkan. Nah, gini nih. Udah kelihatan? Bentar. Oke, udah kelihatan Pak nih. Yes. Destiny Asia Global Konsultasi. Iya, saya kecilin dikit deh. Ntar. Udah kelihatan ya, lebih full ya. Oke. Nah, misalnya ada seorang anak cewek yang lahirnya sekarang nih di jam ini nih. Oke? Ini 21.55 jamnya Jepang, sorry. Kalau jamnya Jakarta sekarang masih 19.55 ya? Masih 7.756, 1956. 19.56. Nah, Mm-mm. oke. Jadi ini adalah chart kelahirannya dia. Dia sionya naga. Oke, dia sionya naga. Tapi naga yang ini dengan yang lahir nanti yang di jam misalnya tadi jam 3 sore gitu ya. Itu naga yang berbeda, itu chartnya udah beda, warnanya juga beda. Oh. Dia yang lahir misalnya di jam 7 pagi, itu udah beda lagi tuh. Yang lahirnya di jam 11 juga beda lagi. Lihat ya. Jadi di sini kita bisa lebih spesifik. Nah, teman-teman, hal ini itu good news-nya bisa dipelajari dengan mudah. Yang penting itu kita udah tahu cara menginterpretasikannya aja. Karena sekarang
di perguruan Destiny Asia itu ya udah mendevelop apps-nya ini udah dengan sangat bagus sehingga kita bisa melihat potensi perjalanan hidup kita di sampai usia kita tua nanti. Ya, misalnya yang lahir tadi di jam sekarang ya, jam 19. Nah, ini peta perjalanan hidupnya nih. Nah, ini gampangnya gini teman-teman lihat ya, kalau hijaunya banyak baris kayak gini nih. Wah, ini bagus banget nih. Dari muda sampai tua hijau mulu. Ini oke banget. Masa kecilnya tapi putih, nggak ada hijaunya. Mungkin masa kecilnya challenging. Ya, tapi overall nanti dia ini. Dan kita bisa deep down ke bawah, let's say nanti kita mau ngeliat pada saat usia produktifnya dia di usia 9 ya. Nah, ini kita bisa ngeliat nih, tahun per tahun 2054 potensinya seperti apa? 2055 gimana? 2056 gimana? Keuangan seperti apa? Kehidupan rumah tangga kira-kira nanti bagaimana? Kesehatannya bakal seperti apa? Ini kita berbicara potensi ya. Berbicara potensi. Apakah pasti terjadi demikian? Tidak selalu. Cuman dari pengalaman saya, terus Bro Ari, Bro Juanda yang pernah ngutak-atik beginian ya. Ini akurasinya tinggi banget loh teman-teman ya. Akurasinya bisa 80-90% loh. Oke. Bahkan di beberapa konteks Bro Ari itu ngalamin akurasinya sampai 100% tuh. Nah, jadi kita bisa melihat pertanyaan seperti itu. Sehingga kita bisa mengambil antisipasi. Kita ini mau ngapain sih? Misal, untuk orang ini ya lahir seperti ini. Di tahun 2034, ini anak ini berpotensi orang tuanya mengeluarkan duit yang sangat besar. Nah, bisa kenapa? Entah mungkin sakit, entah. Kalau anak-anak kan ngeluar biaya yang besar apa? Ya kemungkinan besar hal gitu ya. Atau kalau misalnya nanti melihat potensi dia di usia ini aja deh yang produktif udah gitu ya. Nah, yang produktif. Nah, di usia ini 32 ini ya, 2057. Ini dia berpotensi banget ketemu pejabat atau bos besar atau siapapun para pembesar yang mensupport dia untuk karirnya bisa melejit yang luar biasa. Nah, ini semua bisa dipelajarin teman-teman di kelas. Ini karena saya sudah hafal aja sih, jadi kelihatannya gampang gitu ya. Teman-teman juga bisa dan kadang nggak perlu menghafalnya. Kita cukup apa namanya baca contekannya aja juga bisa. Oke? Nah, ini kalau kita berbicara tentang metafisik Cina yang relate, yang lebih detail dari yang tadi, yang ramalan tentang Shio tadi ya. Karena kalau Shio itu bicara satu aspek, teman-teman cuma satu kotak ini aja. Ya. Dan ini ada 8 aspek yang kita bahas nanti di Pace. Kita lihat ntar pergantian tahun di tanggal 29 ya? Imlek ya? Ya, Belum, tanggal 30 ya. oke. Iya. Belum berubah. Udah dari ini water. Area masih karena kalendernya ini beda sama kalendernya ini udah berubah. Kalendernya di astrologi ini berbeda dengan kalender yang digunakan sama buat Imlek. Ya. Beda. Nah, ini teman-teman ya. Dia berubahnya di 4 Februari kemungkinan. Benar, 4 Februari atau 3 Februari. Di 4 Februari teman-teman ya. Perpindahannya di 4 Februari kalau berdasarkan ini. Nah, yang nanti tahun ini kan yang muncul adalah tahun ular. Ini snake. Atasnya elemennya kayu, jadi dibilang ular kayu. Oke. Kalau teman-teman misalnya berdasarkan yang general itu, ya ramalan yang general itu, melihat secara general, saya lebih suka sharing tips buat teman-teman. Kira-kira industri apa sih yang hot di tahun 2024
25, yaitu di tahun ular kayu. Teman-teman, sio ular, simbol ular sendiri atau zodiak ular sendiri, sebenarnya elemennya adalah api, ya. Elemennya api. Namun elemen tahunannya yang datang itu adalah elemen kayu. Jadi ada dua elemen yang aktif di tahun 2025, yaitu api dan kayu. Di mana kayu lebih dominan. Dan bagusnya kayu itu mensupport api. Mensupport api. Nah, mensupport api ini ada dua hal teman-teman yang bisa kita baca. Karena kita fokusnya adalah industri apa yang bagus, adalah industri yang berelemen kayu yang bagus pertama ya. Yang kedua adalah industri yang berelemen api itu sendiri. Nah, industri yang berelemen kayu itu apa aja? Saya buka contekan ya, gampang kan? Makanya saya bilang teman-teman, nggak usah pusing kita belajar macam-macam. Sekarang udah ada teknologinya. Kayu itu yang berhubungan dengan pulp and paper. Pulp and paper. Terus apa lagi? Yang berhubungan education, training, itu elemennya kayu tuh. Kemudian apa lagi? Mebel ya. Mebel itu kayu juga. Terus publishing, printing, itu juga kayu. Yang berhubungan dengan tanaman-tanaman, jadi apa namanya? Floris, terus perkebunan, terus apa lagi? Yang jualan toko-toko buah, toko sayur. Nah, itu juga oke banget. Nah, kemudian yang lagi hot lagi juga adalah yang elemennya api. Ya, elemen api ini apa? Chemical industry, terus food and beverage, healthcare, entertainment, terus apa lagi teman-teman yang api yuk? Ya, Feng Shui. Feng Shui ini api nih elemennya nih. Ya, terus fotografi, Oh. tourism, itu elemen-elemen api itu. Oke. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita lagi nggak bisnisnya di elemen kayu dan nggak bisnisnya di elemen api tadi, ya kan? Gimana dong? Masa harus ganti bisnis gitu aja? Tidak harus. Sekarang tuh banyak cara. Yang pertama, misalnya, kalau kita memproduksi sesuatu, nah kita coba lakukan pendekatan kolaborasi atau mensuplai produk kita ke perusahaan-perusahaan yang industrinya elemen kayu dan elemen api. Itu boleh. Atau teman-teman kita juga boleh mulai melirik tuh saham-saham perusahaan yang elemennya hal itu tersebut. Nah, tapi nggak boleh sembarangan. Kalau kita mau masuk saham, harus belajar dulu. Ya, bagaimana kita melihat perusahaan ini yang benar dan potensi segala macam. Dan itu teman-teman boleh hubungin Bro Ari itu. Bro Ari jago banget tuh, dan thanks God tuh dia tuh mau sharing ilmunya loh. Dia tuh buka kelas ngajarin kita-kita untuk trading saham tuh gimana yang cuan dan yang gampang. Jadi teman-teman boleh hubungin. Ya, tanya juga sama Bro Juju. Kok minta nomor kontaknya Bro Ari itu kalau di saham. Nah, jadi teman-teman, dua industri itu yang seksi di di tahun depan. Oke, biasanya sih ada tiga, cuma saya nggak bahas di sini satu lagi ya, biar teman-teman tambah penasaran nyari tahunya. Oke. Nah, kemudian apa lagi, teman-teman ya? Tentunya yang saya bilang tadi, elemen tadi kalau kita berbicara industri bisnis itu tidak ada baik buruk, elemen itu akan aktif ya, aktif. Namun, karena elemen apinya itu sangat kuat di tahun depan itu, ya disupport oleh elemen kayu, apinya jadi lebih kuat banget. Tahun depan itu adalah tahun yang chaotic juga jadinya. Ya, chaotic. Mungkin banyak, ya panas lah ya. Belum sampai aja sekarang aja udah mulai panas nih. Yang mulai ribut tentang perpajakan lah, segala macam. Tahun depan cukup panas teman-teman. Dan kalau saya boleh ngomong malah mungkin bisa lumayan panas. Ya baik di industri perekonomian dan di berbagai aspek kehidupan. Jadi saran saya atur keuangan dengan baik. Ya, alokasikan keuangan dengan di manage dengan lebih baik. Terus lebih berhati-hati dalam
ekspansi bisnis. Kalau belum sampai terlalu urgent banget untuk ekspansi, saran saya lebih baik tahan dulu aja, wait and see. Tapi kalau misalnya di pace yang tadi itu ya, yang saya sharing tadi ya, di pacenya timingnya itu lagi hijau kayak gini misalnya ya, di sorry, share screen. Nah, kalau di pacenya lagi hijau gini teman-teman ya. Terus tahunnya gini hijau, nggak usah terlalu khawatir. Hajar aja, expand aja. Ini keberuntungan lagi bersama kita. Orang kalau lagi hoki, teman-teman ya, melakukan sesuatu yang salah aja bener loh hasilnya. Sorry. Ya, melakukan sesuatu yang salah itu hasilnya bener. Jadi kalau hoki lagi bagus, ya tetap harus waspada. Cuman bolehlah lebih agresif. Tapi kalau udah itu chartnya lagi putih ya, lagi not favorable waktunya, terus potensi tahun depan chaotic, itu kita perlu benar-benar harus calm down, jangan agresif. Nah, belajar pace itu untungnya gitu, tahu kita tuh kapan bisa agresif, kapan kita harus slow down. Oke? Jadi kita bisa mengoptimalkan. Teman-teman, saya yakin teman-teman setuju banget bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh kerja keras. Yes, itu benar banget teman-teman. Karena saya juga salah satu yang membuktikannya. Kita dari keluarga yang kurang mampu, memang pekerja keras pada semuanya. Dan juga harus kerja cerdas, itu juga benar banget teman-teman ya. Namun yang saya perhatikan, itu saja nggak cukup loh. Nggak cukup. Kalau kita bilang kerja keras itu pasti menghasilkan keuangan yang baik, itu para petani, para buruh itu kerjanya ngeri loh. Kuli bangunan segala macam tuh kurang keras apa ya? Bangun pagi-pagi, ngebajak sawah, panas-panasan di bawah matahari sampai senja. Hasilnya gitu-gitu aja. Oke? Ada juga yang kerja cerdas. Nah, contohnya siapa? Para guru, para pengajar dan sebagainya. Ya, ada juga sih yang income-nya besar, tapi ada yang banyak kan gitu-gitu aja. Ya, itu para guru-guru kita dan lain-lain segala macam tuh para orang-orang cendekiawan semua tuh, para dosen ya kerja cerdas. Banyak juga sih yang tajir banyak. Namun ada satu hal, orang beruntung. Kalau orang beruntung itu sometimes ya nggak keras-keras banget kerjanya, nggak cerdas-cerdas banget, tapi hasilnya luar biasa optimal. Contoh yang lagi trending sekarang itu di Jakarta itu katanya Koko Peak ya teman-teman pasti lagi ngetren tahu ya Koko Peak Pantai Indah Kapuk Peak itu lagi demen katanya banyak yang pengen dipacarin sama Koko Peak. Kenapa? Karena itu belum tentu pintar, belum tentu pekerja keras, apalagi pekerja cerdas, tapi brojol udah tajir, bokap nyokapnya tajir, udah punya warisan yang banyak. Nah, teman-teman, itu apa yang bisa membuat dia kayak gitu adalah keberuntungan. Keberuntungan. Kalau teman-teman ngikutin zaman pertarungan bulu tangkis yang paling asik itu adalah waktu pertarungan antara Taufik Hidayat dan Lindan. Wah, itu enak banget nonton bulu tangkis zaman dia berdua itu ya. Kenapa? Karena kemampuannya bukan 11-12 lagi. Kemampuannya memang udah 12-12. Makanya mereka kalau bertarung jarang skornya itu bisa selisihnya jauh. Ya 1-2 skor aja, 1-2 poin aja selisihnya. Dan banyak kan deuce. Kenapa bisa gitu ya? Tadi karena skornya 12-12. Nah, di saat itu kan pemenang itu cuma ada satu, teman-teman. Sementara skill udah jago, cerdas sama-sama cerdas. Kelas udah keluar apa tuh kerasnya? Bertarungnya luar biasa. Namun kadang-kadang teman-teman gara-gara cuma salah pukul, shuttlecock-nya melebar atau ke belakang atau nyangkut di net, salah satunya menang. Nah, itu yang menentukan apa di situ? Hoki. Keberuntungan. Ya. Jadi makanya banyak yang aneh-aneh juga kalau kita ngamatin di dunia olahraga itu. Ya, teman-teman ada satu lagi yang kadang-kadang di sepak bola tuh.
Bolanya ditendang kemana, mantul kemana, masuk. Udah digocek mati-matian sampai di depan gawang, ditendang, nggak masuk loh. Nah, itu yang menentukan apa? Hokinya saat itu. Kalau skill, udah pasti cerdas banget. Ya, kalau kerja keras, udah pasti keras banget. Mati-matian di situ dia bertarungnya. Nah, jadi selain kita harus kerja keras, kita kerja cerdas, juga teman-teman harus kita mengandalkan yang namanya hoki, luck. Good news-nya, luck itu bisa di-create loh. Yang penting tahu caranya. Nah, bener ya? Kalau yang nggak tahu caranya itulah yang banyak di luaran sana, yang wah udahlah, hidup pasrah aja, ngikutin yang namanya juga ada takdir. Teman-teman, takdir sama nasib tuh bedanya cuma tipis loh. Takdir itu kejadian, satu memori atau satu fenomena yang sudah terjadi. Maka kita nggak bisa rubah lagi, itu sebutannya takdir. Kalau yang belum terjadi itu namanya nasib. Oke? Kita nggak bisa milih karena udah kejadian. Lahir misalnya keturunan Afrika, atau saya keturunan Tionghoa, ada yang keturunan Jawa. Itu takdir terlahir di situ. Tapi matinya apakah masih mukanya Tionghoa, mukanya Jawa, mukanya Afrika? Nanti dulu. Itu contohnya Michael Jackson. Lahirnya negro, matinya bule. Oke? Kulitnya putih, rambutnya gondrong. Cakep. Nah, matinya bule. Lahirnya negro. Oke, jadi kita nggak bisa bilang hal sesuatu itu tidak bisa kita rubah. Kita bisa rubah kalau tahu caranya. Termasuk keberuntungan. Keberuntungan itu kita bisa rubah kalau tahu caranya. Kenapa demikian? Karena saya benar-benar banyak sekarang tuh mengandalkan keberuntungan juga. Bukan hanya sekedar kerja keras dan kerja cerdas, tapi mengandalkan keberuntungan juga. Nah, maka saya melakukan beberapa belajar dan mulai melatih diri dan melakukan observasi dan melakukan research tentang keberuntungan dan bagaimana meningkatkan keberuntungan seseorang menggunakan berbagai metode. Salah satu metode yang saya gunakan adalah tadi yang saya sharing pace. Saya mau optimalkannya untuk tahu kapan saya harus traveling, kapan saya harus belajar, kapan saya harus expand bisnis, kapan saya diem aja. Teman-teman, sometimes diam itu jauh lebih baik loh daripada ngapa-ngapain. Kadang kita karena greedy mau ekspansi bisnis, padahal timingnya belum pas. Yang terjadi apa? Rugi. Waktu kita diam-diam aja kita nggak rugi. Ayo, jauh lebih baik mana? Jauh baik nggak rugi, tapi nggak meningkat juga nggak rugi, atau rugi. Diem aja udah bener. Mending diam aja. Ya, nggak rugi kan? Gitu. Itu kalau saya dikasih tahu sama Bro Ari, ada bahasa mantranya itu katanya. Kiasu. Apa sih itu bro? Kayak oh nggak mau rugi. Jadi teman-temannya itu kita bisa nggak rugi. Caranya gimana? Dengan mengetahui potensi-potensi yang terjadi di kehidupan kita itu. Nah kemudian apa lagi? Teman-teman, dengan wajah. Wih, keren nggak? Dengan wajah ini bisa meningkatkan hoki loh. Nah, teman-teman kalau belajar face reading, kebetulan saya juga ada conduct beberapa kelas face reading ya. Dan di kelas itu kita akan lihat tuh contoh-contoh real kasus-kasus orang-orang terkenal yang melakukan perubahan wajah dengan benar hasilnya seperti apa. Kalau melakukan perubahan wajah dengan buruk, dengan salah, hasilnya kayak gimana dalam hidupnya. Itu langsung terlihat. Dan teman-teman yang bagus lagi yang dahsyat adalah teknik metafisika ini kalau kita apply, hasilnya itu instan. Nggak pakai lama kelihatan hasilnya. Ya, nggak pakai lama. Contoh, saya buka satu PPT ya. Tar. Nah, udah kelihatan belum? Oke, udah. Sorry teman-teman ya, agak batuk-batuk juga nih. Teman-teman, dari gambar ini aja kita udah ngeliat nih orang yang sama, mimiknya berubah. Itu kita lihatnya yang sebelah kirinya lucu, yang sebelah kanannya ngeliatnya enak gitu ya. Hmm. Tapi teman-teman nyadarin nggak, ada orang yang lahir memang bibirnya melengkung ke atas gini, ada yang melengkung ke bawah. Bener ya? Itu Betul, nggak betul, betul. dipikirin loh. Mhm. Cuman gitu.
Nah, cuman kan sekarang tuh udah ada teknologi, ya, jadi bisa diangkat ke atas, mau dirata, mau diturunkan, udah ada teknologi. Kalau dulu nggak bisa apa-apa. Kalau sekarang udah ada teknologi, kita bisa oprek-oprek dikit lah. Teman-teman, face reading itu apa sih? Face reading itu sebenarnya sebuah teknik ya, memang ditemukan oleh orang Tionghoa ya di Cina sana dulu. Namun sekarang ini dikembangkan dengan sangat luar biasa di Jerman. Di Jerman sekarang pengetahuan ini namanya fisiognomi. Oke, fisiognomi. Dan digunakan bisa untuk mengidentifikasi karakter seseorang dengan cepat dan mudah. Kalau yang udah terampil terlatih ya, kayak Bro Ari itu udah terlatih banget tuh ya, 2 detik udah bisa tuh dia melihat karakter seseorang hanya dari wajah. Ya, saya yang juga udah mendalami, cukup 2 detik aja kita udah bisa melihat karakter seseorang hanya dari wajahnya saja. Nah, biasanya kita bisa gunakan untuk apa? Untuk memfilter pada saat misalnya kita mau diajakin orang bisnis bareng. Kemudian memfilter kalau kita mau mencari karyawan. Kemudian saya menggunakan juga untuk melakukan positioning di struktur organisasi di perusahaan. Kemudian untuk apa lagi? Untuk dilakukan untuk saya selling. Saya suka banget ya selling. Jadi saya melakukan teknik-teknik closing dengan menggunakan face reading. Dan ini metodikanya juga sama, semua statistik. Jadi nggak perlu mistis-mistis ya. Kita belajar ada polanya. Polanya itu berdasarkan teori fisiognomi cuman dibagi jadi 3. Manusia itu wajahnya itu cuman ada 3. Yang pertama namanya nutritif, yang kedua namanya sportif, yang ketiga namanya emotif. Nah, gimana sih karakternya? Yang nutritif itu yang bundar, teman-teman ya. Ngelihat yang bundar ini, kalau teman-teman ngelihat wajah orang pertama kali ngelihat bundar, maka itu namanya nutritif. Asal katanya nutrisi. Ngelihat yang kotak gini, ini namanya sportif. Oke. Yang terakhir yang bentuknya kayak bulat telur ke bawah ini ya, segitiga terbalik, lancip bawahnya, ini namanya emotif. Gitu. Nah, teman-teman kalau saya bagi keyword, nanti teman-teman celingak-celingak ya, kiri kanan tadi Bro Juju sama beberapa orang di sana kan, nengok-nengok aja. Kalau yang teman-temannya di situ wajahnya bundar gini, teman-teman ya, kata kuncinya pertama kali kalau ngobrol sama mereka, mereka tuh paling suka diajak ngobrol tentang makanan. Namanya juga nutritif, nutrisi itu, ya. Ciri-ciri nutritif itu berdaging juga gitu ya. Nah, kemudian yang sportif. Kalau sportif ini teman-teman ya, kata kuncinya nggak bisa diem, susah diem. Ya, aktivitas, sukanya bergerak, kadang-kadang jarang di rumah, suka jalan dan segala macam. Ya, kayak Devin tuh sportif banget tuh. Oke. Tapi di Devin tuh wajahnya juga ada nutritifnya. Jadi dia sekalian selain tukang jalan, suka keliling, suka jalan nggak bisa diem, dia suka kulineran juga tuh. Jadi kalau dia pergi ke satu tempat ke kota mana, wah itu nyarinya kulinernya tuh. Betul, 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 betul. Wah, padahal kita baru pertama kali jumpa ya, Vin. Baru pertama kali ngobrol malah ya. Nah, itu dia. Yang emotif beda lagi. Kalau emotif ini orangnya artistik. Mereka suka art, ya, suka dipuji, terus perfeksionis. Nah, kayak gitu. Jadi masing-masing wajah ini mempunyai karakteristik dasarnya semua masing-masing. Dan good news-nya wajah ini kita bisa oprek loh, kita bisa rubah bagaimana supaya bisa membantu kita meningkatkan keberuntungan. Kalau kita belajar face reading, itu kita bisa belajar tentang mengetahui intelektualitas seseorang, loyalitasnya gimana, kepatuhannya seperti apa, semangatnya, kejujurannya, keberaniannya, kekuatannya, kelemahannya, tingkat kepemimpinannya seperti apa, dan keberuntungannya. Tuh dia kan. Jadi, kalau yang teman-teman masih bujangan, ya cari pasangan yang beruntung, yang hokinya gede, yang jujur, ya kekuatannya oke. Kenapa kekuatannya oke? Ntar udah merit nggak kuat, wah repot lagi nyari obat kuat gitu. Nah, jadi kalau kita tahu strength dan weakness-nya seseorang, terutama kita tahu strength dan weakness-nya diri kita sendiri, kita bisa memperbaikinya. Nah, dengan memperbaikinya itu salah satunya juga bisa meningkatkan keberuntungan kita. Karena kelemahan-kelemahan kita bisa kita isi. Kemudian kita bisa melengkapi diri kita dengan orang-orang yang mendukung kelemahan-kelemahan kita. Itu juga bisa meningkatkan keberuntungan kita. Or kita do something, ya. Misal mau operasi wajah gitu ya.
Nah, itu kita bisa lakukan. Terus, misal, gini aja deh yang paling gampang. Teman-teman, siapa yang kalau kita natap langsung kayak gitu ya, lubang hidungnya kelihatan? Ayo, nengok kiri kanan. Ada nggak? Cek. Kalau kita ngelihat langsung tatap wajah kayak gitu, lubang hidungnya kelihatan. Ya, kayak kayak hidungnya si itu tuh. Siapa tuh penyanyi yang beken banget tuh ya? Yang merit sama anaknya Plaza Indonesia. Hmm, penyanyi. Reno Barak. Siapa istrinya namanya? Syahrini. Oh, Syahrini. Ah, coba teman-teman lihat hidungnya Syahrini. Itu kan kelihatan banget lubang hidungnya ya. Kayak hidungnya Michael Jackson juga tuh waktu habis dioperasi. Nah, model yang hidung kayak gitu tuh teman-teman ya. Boros tuh, demen Hmm, belanja. Nah, padahal kalau kita tahu caranya, itu bisa disolusiin supaya mengurangi atau meredam doyan belanjanya itu. Oke? Nah, itu kan bukannya salah satu meningkatkan keberuntungan juga. Jadi bisa lebih memanage uang, ya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan keberuntungan. Tadi dengan apa? Dengan pace bisa. Dengan fast reading juga bisa. Oke, siapa aja sih yang perlu belajar? Ya, menurut saya sih semua orang sebenarnya perlu banget belajar fast reading. Kenapa? Banyak banget manfaatnya, ya. Memahami diri sendiri, memahami orang lain, meningkatkan skill with people kita bergaul jadi lebih mudah, bisa meningkatkan deal dalam bisnis, ya, closing lebih gampang banget, mengurangi risiko kena tipu. Salah satu motivasi terbesar saya dulu belajar fast reading untuk mengurangi risiko kena tipu, ya, karena pernah kena tipu gitu doang. Meningkatkan keberuntungan, menyusun teamwork, dan ya para jomblo ya, kalau mau nyari jodoh yang oke, ya silakan dengan fast reading. Itu bermanfaat banget. Nah, kemudian apalagi tuh yang kita bisa pakai untuk meningkatkan keberuntungan, teman-teman? Ya, kalau saya salah satu yang saya pakai adalah Feng Shui, teman-teman. Feng Shui itu jos banget buat ningkatin keberuntungan seseorang. Feng Shui itu nggak pernah janjikan orang tuh jadi kaya raya, teman-teman. Yang nggak. Teman-teman, jadi kalau dibilang orang, wah, saya pakai Feng Shui, apply Feng Shui, nanti bisa jadi kaya raya, teman-teman, dibohongin. Kenapa begitu? Karena kalau benar begitu, maka 10 orang terkaya di dunia itu harusnya ahli Feng Shui semua, benar? Termasuk saya. benar, benar, benar. Ya. Nah, Feng Shui itu yang kita bisa bisa ini bisa nikmati manfaatnya adalah yang pertama sebagai alat proteksi. Proteksi apa, teman-teman? Proteksi dari penyakit-penyakit berat. Kalau kita bisa menggunakan Feng Shui dengan baik dan benar, bisa menghindarkan kita dari risiko penyakit yang berat. Yang kedua, teman-teman ya, meningkatkan luck kita, keberuntungan kita. Kalau keberuntungan kita meningkat, ya mungkin belum tentu kita jadi konglomerat kaya raya gimana, tapi setidaknya nggak miskin. Nah, oke? Nggak miskin aja udah happy hidup tuh kan. Ya kalau bisa sampai jadi konglomerat, ya alhamdulillah. Tapi at least nggak miskin. Ya, nggak miskin. Teman-teman, kalau misalnya saya yang ngomong tentang apa namanya Feng Shui dan astrologi itu bermanfaat, mungkin itu subjektif karena kebetulan saya ngajar metafisik ya. Tapi kalau teman-teman yang ngomong adalah orang ini ya, saya sharing lagi ya. Jadi ini kan nggak subjektif, oke? Nah, teman-teman lihat nih, bentar ya. Ini saya log out dulu. Teman-teman pasti kenal nih. Ya, ini JP Morgan. Masih tahu kan? Dia ngomong apa nih? Teman-teman baca sendiri yuk, rame-rame yuk. Millionaires don't use astrology. Billionaires do. Jadi kalau cuma jutawan aja teman-teman ya, nggak usah pakai astrologi. Tapi teman-teman kalau mau jadi miliarder, pakai astrologi. Oke?
Ini bukan gue yang ngomong ya. Yang ngomong JP Morgan. Nah, sekarang kita tentang Feng Shui nih. Ini lagi lagi top nih soalnya dia nih. Siapa presiden Amerika namanya? Siapa? Presiden Amerika yang sekarang siapa namanya? Donald Trump. Ya, nih. Ya dia ngomong kayak gini nih, Donald Trump nih. Ih, I don't have to believe in Feng Shui. I do it because it make me money. Bukan saya ngomong ya. Dia nggak dia nggak percaya, cuman itu membawakan duit, gitu ya, Iya, bercuan. I do it because it make money. Ya, jadi teman-teman, kadang-kadang kita orang-orang biasa songong, nggak mau mengetahui knowledge-knowledge yang lain di luar itu teman-teman. Orang-orang kaya di luar sana itu mereka banyak menggunakan knowledge-knowledge yang kita selama ini anggap remeh-temeh. Ya, seperti tadi astrologi, seperti face reading, seperti feng shui. Teman-teman kalau tahu banyak pejabat-pejabat top, artis-artis hebat apa segala macam itu melakukan itu semua termasuk sampai face reading. Teman-teman kalau ikut kelasnya aja nanti baru terkaget-kaget. Ternyata mereka melakukan itu semua ya gitu. Yes, itu semua. Nah, teman-teman salah satunya lagi untuk bisa meningkatkan keberuntungan itu dengan feng shui. Nah, hari ini saya mau share dikit knowledge buat teman-teman yang mudah-mudahan teman-teman bisa bawa untuk membantu teman-teman juga bisa meningkatkan hokinya dari properti, dari Feng Shui. Nah, karena file ini di tempat saya error dibuka, saya izin minta tolong bantuannya Bro Ari yang buka filenya share screen, boleh ya? Siap, Bro. Siap. Oleh. Saya buka sekarang ya. Oke, thank you, Bro. Udah kelihatan? Bentar, masih Masih loading. black, loading. Oke, boleh di Oke, oke. tinggal di show, Bro. Nah, Ini skip aja, Bro, ya. Oke, ya. lanjut terus. Oke, Konsep sebelumnya. dasar. Nah, ini konsep dasar Feng Shui, teman-teman ya. Konsep dasar Feng Shui ini sebenarnya disimpan dalam satu bentuk lukisan seperti gambar ini. Ada kura-kura di belakang, ada macan di kanan, ada naga di kiri, dan ada burung phoenix di depan. Artinya apa sih? Kalau kita mau punya properti yang baik itu, seyogyanya kita punya sandaran di belakang properti kita itu ada kura-kura. Dan ada sesuatu yang aktif di sebelah kanan, tapi tidak seaktif yang di kiri. Yang di kiri lebih aktif daripada yang di kanan. Aktif itu dalam artian bisa dia menjadi lalu lintas yang lebih ramai, atau dia lebih panjang, jumlahnya lebih banyak, atau lebih tinggi dari bangunan kita dibandingkan yang kanannya juga. Dan di depannya adalah dataran rendah. Ya, syukur-syukur kalau ada airnya bagus. Tapi harus diukur jarak airnya. Next, bro. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Di belakang itu ada gunung, di kanannya, di kiri kanannya juga ada gunung, di depannya dataran rendah aja. Next lagi. Ya, ini juga nih contohnya. Nah, ini plus nih bonusnya ada air nih depannya. Oke, tapi jangan terlalu dekat sama air teman-teman ya. Ada aturannya itu. Next. Nah, ini teman-teman, saya mau bagi tips di sini nih. Ada sederetan ruko gini misalnya dijual atau rumah ya 1 sampai 6. 1 sampai 6. Ini saya yakin karena saya juga pelaku bisnis properti ya di Balikpapan. Ini kalau satu deret ruko begini teman-teman ya, itu harganya relatif sama. Benar ya? Benar. Tapi teman-teman kalau Anda melakukan penelitian, itu ada di urutan tertentu yang punya hoki lebih baik daripada yang lain, padahal harganya sama. Nah, teman-teman tahukah yang mana? Kalau berdasarkan teori tadi, di kirinya ada naga, di kanannya ada tiger, maka yang the best adalah yang nomor 2. Next bro, biar ada panahnya. Nah itu, yang nomor 2. Kenapa? Karena ada naganya 3, 4, 5, 6 tuh naganya itu. Dan ada satu tiger. Nah, that's the best teman-teman, nomor 2. Ini berdasarkan itu. Ya, flatland.
datarannya, dia tanahnya datar. Atau yang nomor 6, ya, atau yang nomor 6. Kenapa? Dengan catatan yang di nomor 6 ini sebelah kirinya itu jalanan, teman-teman ya. Atau tanah kosong. Nah, cuman yang di nomor 6 ini cewek dominan. Jadi kalau misalnya saya ngelihat seperti itu, kalau misalnya saya mau berjualan sesuatu, saya nyari ibunya. Karena biar kebanyakan ibunya yang mutusin di situ, ngambil keputusan. Tapi kalau yang di nomor 2, itu tawarin ke bapaknya itu. Karena si bapak yang biasanya ngambil keputusan di situ. Next, yes. Nah, ini teman-teman, contoh lagi. Ada ruko lagi nih, 1-9. Kira-kira harganya sama nggak? Sama. Sama harusnya. Yes. Kalau yang dijual di Hook nomor 1, nomor 9 juga paling-paling kalau lebih mahal 50 juta sampai 100 juta doang. Oke, relatif sama. Nah, yang mana yang paling bagus, teman-teman? Sekali lagi, sama. Ya, rule-nya sama. Kalau bisa naganya sepanjang-panjang ke sebelah kiri. Dan ada satu macan gitu di kanannya. Oke, yang berikut yang bagus yang mana? Ya nomor 9. Karena kenapa? Di kirinya tuh ada jalan tuh aktif. Ya, aktif. Oke, cuman yang di situ cewek dominan. Gitu doang. Nah, teman-teman, dengan kayak gini aja loh ya. Dengan kayak gini aja, teman-teman udah bisa cuan berapa banyak tuh. Kalau tempat itu dibukain usaha apa aja jadi dan bagus segala macam tuh, bukannya itu bisa disewakan lebih mahal. Atau kalau dijual juga lebih mahal. Padahal kan belinya harganya sama aja. Oke? Next. Nah, ini kalau mau memilih lokasi, ini namanya reverse water formula ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada sungai yang bentuknya letter L seperti itu, ya. Letter L, ini airnya teman-teman imagine airnya datangnya dari arah awan sana ya. Dari arah awan sana airnya mengalir ke arah panah. Nah, lokasi tanah yang bagus itu yang di tanah yang saya kasih gambar panah itu. Nah, itu boleh dibeli itu. Itu bukannya harganya sama aja sama yang di seberang kalinya itu. Sama lah. Ya, sama kiri kanan sama. Tapi di sini tempatnya lebih hoki. Berdasarkan statistiknya begitu. Jangan tanya saya kenapa begitu. Statistiknya mengatakan begitu. Teman-teman lakukan riset sendiri. Jangan langsung percaya juga mentang-mentang saya yang ngomong gitu. Jangan langsung percaya. Ya, ditelaah, diteliti. Ditampung dulu aja. Nah, ini contohnya ya. Oke. Reverse water formula. Bisa selokan juga loh, teman. Oh. Ya, nggak harus sungai, bisa selokan juga. Asal bentuknya kayak gini nih. Next. Nah, kuldesak. Nih contohnya kuldesak, teman-teman. Kuldesak ini hampir bisa dipastikan di seluruh komplek perumahan dijual lebih murah daripada yang lainnya. Padahal di kuldesak ini bagus banget. Kira-kira kalau sebelah kiri sama sebelah kanan bagusan mana, teman-teman? Kuldesaknya. Dua-duanya bagus. Tapi yang lebih bagus lagi yang di sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah kanan dapat 2 formula. Satu formula kuldesak, satunya lagi yang formula kiri panjang tadi. Oke? Maka dari sini kita bisa lihat nih. Rumahnya yang di kanan juga lebih bagus. Bener ya? Betul-betul. Kelihatan banget lebih tajir. Ya, tapi ini komplek rumah orang tajir nih kalau di Balikpapan. Oke, next. Nah, ini dia. Yang bagus-bagus. Nah, ini lagi kemudian ya. Yang namanya Embrace. Atau namanya formula jet blade. Dipeluk oleh jalan, bisa dipeluk oleh river dan sebagainya. Ada 2 lokasi A dan B, teman-teman. Kira-kira yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang A. Nah, ini kalau sama-sama misalnya di Semanggi, sama-sama misalnya di daerah Kuningan. Ini kan harganya mirip-mirip aja di A dan B. Tapi yang lebih menguntungkan adalah yang di A, yang di dalam tikungan. Nah, dari sini aja kita bisa lihat sekilasan aja tuh. Yang sebelah sana lebih berkualitas bangunannya tuh, lebih hidup. Ya. Nah, itu tadi yang kita cari. Ini harus dihindarin teman-teman sekarang. Tusuk sate. Ini teman-teman udah tahu lah. Ini yang banyak banget dibahas di dunia Feng Shui. Tusuk sate. Ini jangan main-main teman-teman ya. Karena ini nggak ada obatnya loh. Jadi hindarin untuk
Kadang-kadang kan ada yang sosokan kan mau nyoba-nyoba, ya silakan aja. Kalau saya sih silakan aja. Ngapain kita berdebat sama orang? Ya, mereka mau ditusuk sate, berasa hoki ditusuk sate, ya silakan aja. Pakai itu banyak masalah. Nah, yang berikutnya ada namanya suppress nih. Kiri kanannya tinggi, dia rendah sendiri. Teman-teman, ini lebih kejam daripada tusuk sate. Tapi jarang dibahas. Tapi untungnya, kalau yang ini ada antidotnya nih. Kalau yang tusuk sate, nggak ada antidotnya. Kalau ini ada antidotnya. Yang parah lagi, ada yang dua-duanya nih. Next, bro. Nah, ini udah tusuk sate, suppress pula. Udahlah, jangan nyari-nyari. Ya itu kelihatan tuh kan, kiri kanannya bagus banget, dia mati sendiri di situ, bener? Betul, betul, betul. Yes, next. Nah, ini ada berikutnya lagi, wind tunnel teman-teman ya. Lihat bangunan, terus muncul gua kayak gitu. Itu hati-hati yang di atasnya teman-teman ya. Yang di atas wind tunnel itu not good, nggak bagus, nggak stabil bisnisnya di situ. Dan kalau tinggal di situ juga kita nggak terganggu kesehatan. Saya satu kali trip bareng sama Bro Ari di kalau nggak salah waktu itu di Pekanbaru. Ya kita lagi bahas ini ketawa sama para pesertanya. Kenapa? Karena ada satu mall persis di depan hotel kita tempat acara itu. Hotel itu saat itu paling besar dan paling baru di Pekanbaru, tapi paling sepi. Kenapa? Karena persis di atas pintu utamanya itu ya. Di bawah pintu utamanya itu persis di bawah pintu utamanya wind tunnel. Jadi kita pada ketawa semua. Ya padahal antisipasinya kan gampang, beresin nggak wind tunnelnya ditutup tuh udah beres tuh. Nah, saking dia kan nggak kenal kita, jadi nggak panggil. Udah cuma ditutup aja tuh beres dah. Oke, next. Nah ini yang kemudian lubang-lubang itu ya, wind hole. Banyak sekali di apartemen-apartemen yang susun tinggi, ada lubang di tengah-tengahnya itu kayak gitu. Ya, itu nggak bagus juga tuh wind hole tuh ya. Baik atas bawah kiri kanannya nggak bagus. Kenapa? Karena tekanan udara di situ besar sekali. Kemudian yang lancip-lancip, sudut-sudut lancip tajam begitu ya. Hati-hati teman-teman dekat-dekat sama bangunan kita gini. Wall knife namanya nih. Ada dinding orang yang memotong jendela kita atau memotong pintu kita. Ini harus dihindari, ya. Kemudian ada sudut atap tajam tadi ya. Atap tajam kayak gitu, itu namanya poison arrow tuh. Ah, segitiga tajam itu ada di pintu utama kita atau di balkon kita ya atau di tempat yang sering kita kunjungi. Nah, itu bisa berefek ke kita juga. Kemudian ada yang nextnya berikutnya adalah nah ini namanya skywall teman-teman. Hati-hati kalau tinggal di apartemen, beli apartemen yang bolong begini atasnya nih. Ini nggak bagus banget ya, banyak yang suicide, banyak yang bunuh diri di tempat begini. Jadi hindarin, apalagi rumah punya kayak gitu ya. Jangan, hindari ya, stres dan segala macam. Nah kemudian juga ada bangunan yang asimetrik, ya, nonjol atau bisa missing, ya, dia jadi satu sektor hilang atau nonjol di sektor tertentu dan ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan dan bahkan bisa mengalami gangguan perekonomian yang sangat signifikan teman-teman. Jadi hati-hati punya bangunan yang seperti ini ya. Nah, semoga sharingnya bermanfaat ya. Thank you Bro Ari ya. Teman-teman, tentang Feng Shui kita udah bahas, tentang fast reading juga kita udah bahas dan juga bagaimana di tahun 2025 nanti teman-teman potensinya apa aja. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih detail banget ya tentang hal ini, nanti Bro Ari itu ada satu event yang mungkin boleh di-share, Bro Ari. Silakan. Oke, saya bantu share ya. Jadi teman-teman semua ini sebenarnya ada satu kesempatan yang luar biasa ya, karena Destiny Indonesia, ya, di mana foundernya adalah Pak Suntoro, ini akan mengadakan sebuah acara. Dan yang menariknya teman-teman, kebetulan acara ini yang bicara itu bukan Pak Sun sendiri, gitu ya, tetapi Pak Sun bersama gurunya. Nah, ini menarik nih, karena ini sesuatu hal yang terakhir terjadi itu 5 tahun yang lalu, ya, sebelum COVID. Jadi saat ini kebetulan gurunya Pak Suntoro, namanya Master Jo Ching dari Singapura, beliau juga berkenan untuk hadir di Indonesia demi bisa makan nasi Padang katanya. Nah makanya kenapa akhirnya kami apa? Oh, Pak EZ ini siapa ya? Sudah ikut 5 tahun ya? 5 tahun yang lalu. Oke, yes betul Pak.
Kalau yang Bapak pernah ikut, yes 5 tahun yang lalu. Oh, Pak Indra, yes 5 tahun yang lalu Pak Indra di PIK, betul. Itu 5 tahun yang lalu ya, tahun 2019. Nah, kali ini Master Jocing kebetulan berkenan lagi datang ke Indonesia karena dia teringat dengan nasi Padang. Gitu ya. Nasi Padang, nasi galung ya. Jadi makanya beliau mau hadir lagi kemari di tengah kesibukannya ya. Karena Master Jocing ini sangat sibuk sekali. Selain dia punya kelas yang premium-premium di Singapura yang kita bayarnya perlu pakai Sing dollar, juga yang kedua adalah klien-klien beliau itu juga banyak ya. Jadi beliau biasanya jarang sekali mau datang gitu ya teman-teman ya. Nah, kali ini beliau mau datang, nanti juga mau sharing pengalaman bersama dengan Pak Suntoro ya. Acaranya tuh tanggal 18 Januari, hari Sabtu ya, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan ini juga dan apa sih yang kira-kira menjawab pertanyaan apa aja sih yang kira-kira seminar ini? Jadi ada beberapa hal yang sering ditanyain orang ya teman-teman ya. Seperti contoh nih yang pertama ya. Kayak sering orang nanya nih ya, apa sih kalau teman-teman show-nya ular, terus punya tai lalat di dekat hidung ya, di dekat sampingnya hidung ya gitu ya. Itu apa yang bisa potensi apa yang bisa terjadi? Nah, ini hal-hal simpel begini nih teman-teman ya. Terus bagaimana hal yang sederhana yang teman-teman bisa lakukan di tahun 2025 untuk mengaktifkan namanya Wellstar ya. Jadi gimana tuh di office kita bisa mengaktifkan Wellstar. Nah, itu ada caranya teman-teman ya. Jadi yang tadi Pak Sun bilang cara untuk meng-create luck itu banyak gitu. Jadi kita gunakan aja semua yang kita tahu ya kan. Dan teman-teman akan bisa merasakan hasilnya itu benar-benar instan. Nantinya instan itu bukan dalam detik, tapi maybe dalam hari ya teman-teman ya. Dalam jam dan dalam hari teman-teman bisa ngerasain nanti ya. Terus bagaimana bisa namanya air garam itu bisa menghilangkan energi yang negatif. Nah, itu juga Pasun masternya tuh ya. Terus gimana teman-teman yang punya show apa yang bakalan kemungkinan dapat promosi di tahun tahun ular nanti. Lalu biasanya kalau orang Pace itu bilang bahwa orang yang kekayaannya masuk terus itu ada orang yang punya Wellstar di 8 chartnya tadi di Pace-nya. Tapi bagaimana yang nggak punya gitu ya? Ternyata ada solusinya juga gitu. Terus mungkin nggak sih orang bisa wajahnya kalau ganti hokinya berubah? Oh sangat ya, tadi Pak Sun udah kasih contoh ya. Nah, salah satu contoh tanpa mengurangi rasa hormat kita ya Michael Jackson ya teman-teman ya. Yang dimana dulunya beliau sangat sukses gara-gara operasi wajah. Akhirnya jadi malah banyak masalah yang muncul. Nah kita berusaha belajar dari kesalahan tersebut ya. Terus teman-teman ternyata juga kalau di tahun 2025 kalau Daymaster kita, Daymaster ini bukan show ya. Daymaster itu ada pilarnya hari kita itu yang dimana pilarnya itu adalah pilar yang berhubungan dengan kelinci, pig, babi, dan juga kambing, maka kita tuh harus banyak traveling dan juga harus mempersiapkan yang namanya asuransi perjalanan. Nah, itu kenapa tuh begitu? Nah, itu akan dibahas ya teman-teman. Terus yang berikutnya lagi, kalau teman-teman adalah unsurnya metal dan atau air di Daymasternya, maka tahun 2025 adalah Wellstar. Nah, ini Lucky Me nih, saya termasuk yang air nih Daymasternya nih, Brosun. Jadi mudah-mudahan Wellstar-nya ngalir terus ya teman-teman ya. Ini baru 2-3 hari aja saya kayaknya ngerasanya udah mulai kenceng banget nih ya banyak orderan ya teman-teman. Jadi believe it or not ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman nanti di dalam acara selama 1 hari ini teman-teman akan belajar banyak hal yang berhubungan dengan tips-tipsnya ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman bisa mengaktifkan semua hal-hal yang teman-teman bisa gunakan mulai dari face reading, pace, lalu feng shui. Tujuannya adalah untuk kesehatan dan juga untuk wealth-nya teman-teman semua. Jangan lupa, jangan cuma ngejar kekayaan ya teman-teman ya, tapi juga harus menjaga kesehatannya teman-teman. Nah, gimana Feng Shui, Pace, Destiny bisa membantu teman-teman menjaga kesehatan juga? Nanti teman-teman bisa dengar di tanggal 18 Januari nanti. Gitu Bu Devin, Mbak Devin, sama Bro Sun. Thank you Bro Ari. Nah, teman-teman, ada bonus juga nanti di acara itu, Yeah. yaitu kita akan sharingin ke teman-teman bagaimana menggunakan Cimen Tunja untuk mengaktifkan memulai hari kerja setelah Imlek. Ya. Nah, teman-teman, apa yang Anda harus lakukan, bagaimana caranya, dan kapan melakukannya setelah Imlek akan meningkatkan keberuntungan teman-teman dengan cepat, instan. Nah, teman-teman ya, kalau misalnya mengenai hal itu,
Saya ingat banget ya, waktu misalnya tentang mengaktifkan tadi yang wealth corner dengan eh, pakai metodenya Feng Shui itu, Bro Ari pernah coba tuh. Dia praktekin pakai pasang akuarium di kantornya dia. Wah, hasilnya luar biasa melejit. Terus waktu itu Bro Ari menggunakan pace, bagaimana dia tahu kapan dia harus potong tali remnya dia dan dia ngegas terus, dan amazing. Teman-teman, saya sama Bro Ari sahabat yang gitu lama, kita udah sama-sama tahu dari muda banget, dan kita ngelihat progres kehidupan kita masing-masing bersama, dan kita adalah dua orang yang banyak menggunakan metode Chinese Metaphysics untuk membantu meningkatkan kualitas hidup kita to the max. Thank you teman-teman semuanya ya. Dan kembali ke Devin. Kalau promonya buat member iCommunity apa nih, Pak? Harusnya ada Bro promo khusus Ari tuh. dong. Bro Ari silakan. Saya tadi lagi nebak nih, Mbak Devin nanya nggak nih? Kalau nggak nanya, saya diem-diem aja nih, gitu kan. Nah, Ternyata Mbak Devin nanya ya teman-teman. Jadi berarti ini keberuntungan daripada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Jadi teman-teman semua, sebenarnya acara ini harga normalnya adalah 5 juta 5 juta per orang. Early bird itu sebenarnya adalah 4,5 juta satu orang. Jadi teman-teman sudah didiskon 500.000. Nah, cuma untuk karena kebetulan hari ini tanggal 2, ya Bro Juanda minta, yuk kita acaranya tanggal 2 deh gitu ya. Kalau ada yang datang berarti mereka hoki lah bisa dapat promo ini deh. Jadi saya bilang sama Bro Juanda, oke kalau gitu saya akan minta izin sama Pak Sun dan Master Joe, kita bikin promo. Jadi teman-teman, promonya adalah kalau teman-teman harusnya 4,5 juta bayar sendiri, ya. Jadi sekarang teman-teman dapat promo, kalau teman-teman daftarnya berdua, berarti kan 9 juta ya, Mbak Devin ya. Itu betul. 9 juta bisa datangnya bertiga. Nah, jadi otomatis satu orang hanya 3 juta. Jadi diskonnya luar biasa ya. Dari 5 juta sampai tinggal 3 juta. Nah, itu kira-kira promonya untuk member iCommunity nih ya, yang kebetulan yang tentu hadir malam ini. Pak, boleh nggak nih, saya kan kenal nih Pak sama teman-teman sesama iCommunity Pak. Saya kalau gitu, saya konspirasi aja nih Pak, saya daftar yang berdua. Teman saya yang nomor 3 gratis, terus kita bagi 3 deh. Ininya bayarnya nanti masing-masing. Boleh, tapi tolong yang bayar satu orang ya, jangan dicicil-cicil, nanti bingung. Nanti admin saya nggak tahu ini buat teman-teman sebenarnya daftarnya bertiga gitu. Jadi yang bayar tetap satu orang 9 juta, tapi teman-teman langsung tulis namanya 3 orang yang daftar. Itu boleh ya. Itu teori konspirasi yang teman-teman bisa jalankan dan saya ajarin, itu legal. Gitu. Ya, jadi dan itu waktunya hanya sampai tanggal 10 Januari ya, Mbak Devin. Jadi kalau sudah Baik. lewat tanggal 10, teman-teman akan kembali ke harga normal yaitu 5 juta per orang. Gitu Mbak Devin. Oke, Terus keren kalau banget. bagi yang mau kalau bagi yang mau daftar nanti tinggal di japri aja ke nomor yang di bawah itu 08 777 11 00 888. Gampang kan ngafalnya? Mm-mm. 08 777 11 00 888. Atau kalau lupa tinggal hubungi Mbak Devin atau Pak Ju atau Bro Juanda ya, nanti mereka Siap, akan bisa membantu. siap. Wajib daftar, wajib daftar. Siap, Bro. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini juga bisa membantu teman-teman yang memang semangat untuk belajar dan semangat memperbaiki kualitas hidup teman-teman di tahun 2025. Saya kembalikan ke Mbak Devin. Silakan Mbak Devin. Terima kasih. Wah, udah dapet ilmu, terus habis ini dapet promo lagi kalau untuk pengen lebih detail. Jadi kalau saya baca tadi itu nanti yang datang akan mendapatkan apa ya, lebih detail tentang perseorangan gitu ya jadinya ya nanti di sana. Di dibantu dibacakan sesuai dengan personnya dan sesuai dengan kesehatannya gimana, terus finansial gimana kayak gitu ya. Ya, jadi kan nanti teman-teman akan dikasih apps tapi bukan yang seperti Pak Sun ya. Ini apps yang free, kalau yang tadi Pak Sun tuh bayar ya. Nah, jadi dari Hmm. situ nanti teman-teman bisa tahu namanya Your Day Master. Jadi bukan show-nya, seperti yang Pak Sun bilang, kalau show itu terlalu general. Yang lebih presisi itu adalah namanya Day Master. Gitu ya. Nah, Day Master itu teman-teman, itu nanti dari Day Master itu kan sebenarnya teman-teman hanya akan melihat ada kurang lebih berarti ada 10 kemungkinan. Sorry, 12 ya. 12 atau 10 kemungkinan ya Pak Sun ya. Tanah, air, sama api ya kan. Nah, itu ada Sebenarnya probabilitasnya semuanya ada 72, Bro.
Nah, ada 72 probabilitas ya. Nah, cuman kalau dari dua ini yang tadi Pak Sun bilang day master itu adalah yang ini nih teman-teman yang bukan show ya. Kalau show itu kan ada di pilar tahun ya. Seperti ini, macan gitu ya. Orang kalau lahirnya tahun 98 tuh macan. Nah, jadi yang dimaksud day master tuh yang ini nih teman-teman yang saya kasih logo ini nih. Nah, metal. Nah, ini akan lebih presisi. Nanti teman-teman bisa lihat masing-masing. Nanti setelah itu teman-teman akan langsung dikasih tips dan solusi, jadi langsung rame-rame semua. Nah, itu kira-kira gitu di depannya. Karena nanti kan ada beberapa ya, ada metal itu kan ada metal yang yin, ada metal yang yang. Yang itu yang plus, yin itu yang min ya. Yang minus. Minus itu bukan berarti jelek ya, itu cuma tanda aja. Nah, masing-masing daripada itu nanti akan ada possibility-nya ya, yang jauh lebih lebih presisi. Nah, itu nanti akan dibahas tuh teman-teman ya. Kalau memang ada kendala, solusinya apa? Jadi teman-teman ingat, setiap masalah selalu ada solusi. Kalau kita tahu masalahnya apa dan kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari kan. Nah, masalahnya kan orang kadang-kadang nggak tahu masalah itu akan datang, jadi dia nggak persiapkan gitu. Nah, itulah yang sering membuat orang itu akhirnya jadi kacau balau. Jadi kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa persiapkan dari awal tahun sebelum tahun ini berjalan. Kira-kira gitu, Mbak Devin. Oke, keren banget. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti yang mau join bisa chat Pak Juanda boleh, chat nanti Bu Dev kita juga boleh, atau chat langsung ke adminnya di 08777100 Triple 888. delapan. Oh, ya langsung hafal ya. Saya belum apa-apa udah hafal nih. Iya, 08 triple 7 11 00 triple 8. Oke, keren. Nah, lanjut karena udah mau jam 9 nih Pak, boleh nggak dibuka pertanyaan nih kalau misalnya Bapak Ibu tanya, mungkin 2 atau 3 pertanyaan sebelum menutup acara pada malam hari ini gitu, boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tanya ini kayaknya rugi ya, rugi banget Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh raise hand atau chat di kolom chat juga boleh. Yang mau tanya-tanya boleh. Yang baru mulai itu mulai usaha terus pengen tahu gitu berdasarkan metafisikanya tuh gimana gitu. Bapak Ibu boleh chat di kolom komentar atau raise hand. Nah, tapi sebelum itu saya kepo nih, Pak. Ada nggak Pak pengalaman, boleh cerita yang paling menarik nih, pasti pengalamannya Pak Sun banyak banget ya, tapi mungkin boleh diambil yang paling menarik, yang bagaimana Pak Sun bisa membantu, mmm, dari nggak hoki, ya bahasanya mungkin jadi hoki banget gitu. Mungkin ada cerita menariknya nggak Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget karena orangnya ada di sini. Nah, Yang jadi mana? teman-teman ya, Devin sama teman-teman boleh boleh nanti minta sharing sama Bro Ari gimana waktu itu satu ketika saya bertemu sama Bro Ari ya, kita teman udah lama banget. Cuman kan kita ngedalamin banyak hal yang kita belajar bersama, tapi banyak juga kita belajar masing-masing. Satu ketika Bro Ari itu cerita tuh, dia tuh udah belajar banyak banget. Dan kalau keras, udah saya nggak bisa komen lagi teman-temannya. Ini orang pekerja keras yang luar biasa. Subuh-subuh pun tuh masih bikin modul materi untuk segala macam training dan segala macam. Terus Bro Ari itu cerita sama saya itu, tapi saya udah lakukan begitu banyak ya. Tadi saya bilang teman-temannya kerja keras, iya. At least pada satu Bro Ari survive hidup. Kerja cerdas, iya Bro Ari itu nggak pernah berhenti belajar sampai ke Amerika lah, kemana segala macam, itu udah belajar terus tuh. Tiap tahun ada aja dia belajar tuh. Di barusan ini kemarin selesai sertifikasi apa lagi, gue bilang bro, titel lu tuh kalau kalau dicantolin semua tuh batu nisan lebarnya nggak cukup tuh. Nah, karena dia belajar mulu. Terus satu ketika dia bertanya, dia udah lakukan banyak hal tapi kok kayaknya belum kelihatan ada hasil yang signifikan. Nah, akhirnya kita coba open dengan Pace ya. Oke, terus saya lihat buka Pacenya Bro Ari waktu itu. Akhirnya saya melihat satu fenomenanya. Bro, ini kayaknya lu di tahun ini nih. Kalau udah di tahun ini nanti saya bilang saya akan kasih tahu kamu timingnya kapan. Oke, nanti tinggal gunting tali rem, gas terus. Nah, detailnya mungkin Bro Ari yang sharing tuh. Gimana tuh kejadiannya setelah itu. Terus bagaimana waktu itu Bro Ari juga mengaktifkan kantornya, energi kantornya dengan menggunakan Feng Shui. Silakan Bro. Jadi ya teman-teman yang seperti Pak Sun ngomong itu benar banget ya. Jadi ternyata begitu ada di satu tahun waktu Pak Sun, Bro Asun ngomong seperti itu kan. Jadi saya kan ya namanya, cuman kan kita sebagai manusia kan nggak tahu apa itu yang datang ya, kita nggak pernah ngerti ya.
Nah, terus tiba-tiba ya teman-teman di dalam tahun itu berasa tuh mulai itu anginnya mulai kenceng ya. Angin ini dalam arti angin yang membantu kita gitu ya. Kok tiba-tiba ada aja orang telepon ya, apa namanya, ngasih ngasih ya ibaratnya kalau karena perusahaan saya adalah perusahaan training ya. Perusahaan training tiba-tiba bank mulai ngasih pelatihan, bank asing tiba-tiba yang biasanya yang suka pakai konsultan dan trainer-trainer dari perusahaan-perusahaan asing kok tiba-tiba bisa mempercayakan pada saya yang perusahaan lokal gitu ya, dan nilainya pun fantastis-fantastis gitu ya, artinya ya nilainya ratusan juta gitu ya, bukan yang puluhan juta lagi gitu loh. Sampai ada satu titik sebuah bank itu tiba-tiba memberikan proyek yang nilainya sampai miliar gitu ya, dan itu hanya hanya diselesaikan dalam waktu 2 bulan gitu misalnya. Nah jadi itu contoh ya teman-teman ya, tiba-tiba kok bisa seperti itu, yang which is di karir saya selama saya memiliki perusahaan training itu hampir nggak pernah ada satu company, apalagi satu satu perusahaan yang tiba-tiba langsung ngasih kontrak itu miliaran gitu ya teman-teman ya. 12 tahun perjalanan saya dulu ya itu nggak pernah gitu ada seperti itu. Nah tiba-tiba di tahun yang ke-11 itulah kok tiba-tiba anginnya kenceng banget langsung ngasih bisa project yang nilainya sampai miliaran. Nah itulah salah satu contoh ya teman-teman ya. Jadi saya langsung ingat omongannya Pak Sun kan, wah ini lu tahun ini angin lu lagi dateng nih, pokoknya siapa aja yang ngajakin ketemu, udah lu temuin aja gitu ya. Udah ketemuin aja. Jadi orang yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya tiba-tiba kasih kerjaan gitu ya. Yang dimana itu kan hampir jarang terjadi kalau di industri saya ya. Karena Hmm, saya kan bukan jualan retail gitu ya. Kalau jualan retail iya ya orang lihat barang bagus beli gitu. Tapi kalau jualan B2B atau corporate itu berbeda gitu. Karena biasa prosesnya panjang. Nah, kira-kira gitu Bro Asun. Thank you, Bro Ari. Ya, nah teman-teman saya ingat banget ya waktu itu sampai Bro Ari itu pernah sempat agak skeptis karena dia bilang, wah ini paling gue kalau dipanggil jadi pendamping doang nih katanya perusahaan gue ini kalau Iya. untuk bidding. Ternyata enggak loh. Yang dimenangkan dan ditunjuk langsung itu perusahaan Perusahaan saya. Bro Ari. Itu kayaknya itu tetap pakai bidding atau enggak? Kayaknya nggak pakai bidding jadinya. Itu pakai bidding. Cuma yang datang itu semua perusahaan-perusahaan pelatihan, training, dan juga perusahaan konsultan asing lah. Keren. Nah, ini cuman saya dong yang perusahaan lokal gitu ya. Nah, cuman itu banknya pun bank asing loh, padahal bukan bank lokal gitu. Tapi tahu bisa dipilih. Tahu begitu pemenangnya saya gitu. Padahal itu saya itu baru mendaftar sebagai vendor. Belum ada sebulan daftar. Cuma gara-gara dibilang ada tender, jadi disuruh daftar, saya daftar tuh. Makanya saya pikir ini pas saya jadi pembanding aja biar rame gitu kan yang ikut tender ya. Nah, Iya. cuman balik lagi ya karena memang instruksi dari Pak Sun adalah udah pokoknya temuin aja nggak apa-apa, orang hoki lu lagi bagus gitu ya. Nah, ternyata malah saya jadi pemenang tendernya, aneh kan Oh. gitu ya. Dan semua pembayaran lancar nggak ada masalah ya teman-teman, dikasih tender bayarnya per 2 minggu kerjaan selesai kan enak ya teman-teman. Nggak usah nagih-nagih, malah dia minta invoice sama kita, mana Pak invoice-nya kok belum dikirim gitu ya. keren, keren. Ya ampun, ternyata memang ya sampai bahkan kalau katanya Pak Sun tadi ngelakuin apa ya kesalahan atau dalam tanda kutip aja bisa jadi hoki tersendiri ya malahan kalau emang lagi Iya. bagus-bagusnya. Kalau lagi bagus, wah itu keren banget. Beli saham salah pencet aja, sahamnya yang salah pencet bisa naik. Ya itu Itu Bener-bener pengalaman saham Pak bener. Sun. busuk, Itu saham pengalamannya busuk, Pak Sun. itu saham busuk dipencet salah beli malah cuan loh. Nah, jadi itu yang lucu banget gitu ya. Jadi makanya kita nggak bisa pungkirin namanya keberuntungan atau hoki itu kita perlukan banyak, perlukan banget. Dan good news-nya hoki itu bisa kita create teman-teman. Yang penting kita cuma tahu caranya aja. Jadi jangan sia-siakan acara nanti tanggal 18 Januari karena itu full day kita akan belajar bagaimana ngotak-ngatik metafisik Cina untuk nge-create kita punya hoki. Yes. Oke, keren banget. Wah, nggak sabar nih saya jadi pengen ikutan juga ya. Uh, jadi pengen tahu bagus apa enggak kayak gitu. Apalagi kalau misalnya saya jadi penasaran kalau misalnya tadi itu tahun ular kan dia bagusnya berhubungan dengan api kayak gitu. Kalau misalnya makanan itu tapi kan bukan api ya kalau kayak gitu. Makanan elemennya api. Food and beverage restoran itu elemen api. Oh, karena dia berhubungan dengan kompor dan lain sebagainya gitu mungkin ya. Betul, betul. Oke, wah keren keren Jadi keren. bisnis kulineri menarik. Oh, oke, bisnis kulineri ini menarik loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang bingung mau usaha apa kayaknya boleh coba ya yang kulineri. Tapi itu apakah harus sesuai dengan dia CEO-nya
Atau maksudnya gini, kan memang bagusnya culinary bagus karena berhubungan dengan api, tapi kalau dia memang tidak cocok dengan dirinya gitu bisa jadi. Oke, good. Ini very good question ya. Teliti banget pertanyaannya. Kenapa, teman-teman? Kalau kita ngeliatin elemen yang datang tahunan itu kan hanya setahunan aja. Oke. Nah, kalau kita belajar Pace dan kita mengerti Pace yang autentik ya, teman-teman ya. Jadi keywordnya belajar metafisika Cina ini kita harus tahu lineage perguruannya. Nah, Destiny Indonesia itu adalah kembangan dari Destiny Asia, di mana Destiny Asia itu adalah perguruan metafisika yang udah khatam banget dan lineage-nya jelas, udah dari zaman dulu, deh zaman keilmuan Tiongkok itu udah jelas banget, bahkan sampai sekarang guru-guru besarnya masih ada, bisa kita ketemu di Taiwan dan segala macam. Itu lineage-nya jelas. Karena kalau nggak bisa ketemu yang nyasar-nyasar tuh, yang belajarnya yang mistis-mistis tuh, yang ntar katanya kalau jumlah anak tangga harus sekian. Gitu tuh. Ntar gini lah, harus pasang cermin. Ya, teman-teman pasti sering pernah dengerin kayak gitu kan ya. Nah, itu banyak yang mitos, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita belajar yang otentik, itu lebih semuanya saintifik, bisa dihitung, diformulasikan, dan sebagainya. Termasuk juga, tadi, kalau misalnya orang ngelihat yang tahunan berdasarkan sio itu general banget. Kalau kita ngerti Pace, kita akan tahu kekuatan kita itu, habitat kita di mana sih. Jadi kita mungkin terpengaruh, tapi terpengaruhnya dikit, bahkan tidak terpengaruh sama sekali pada saat terjadi perubahan elemen tahunan itu. Nah, contoh, misalnya kita tahu nature-nya, kayak saya contohnya ya. Saya tahu nature saya ada kekuatannya di tanah. Maka saya menguatkan banget bisnis properti saya. Karena itu ibarat gini loh. Misal saya nanya, pertanyaannya gini ya, be spesifik teman-teman yang bertanya. Apakah monyet bisa berenang? Yes, bisa. Tapi nggak akan sehebat bebek. Karena bebek itu brojol dari telur, cemplungin di air aja berenang loh dia. Dia bisa nyelam-nyelam. Monyet ya sekadar menyelamatkan diri, bisa ngambang, itu bagus. Pertanyaan kedua, apakah bebek bisa naik pohon? Bisa, orang bisa terbang kok. Tapi nggak akan bisa sehebat akrobat seperti monyet di atas pohon. Artinya kalau kita tahu habitatnya kita bisa menggali atau mengeksekusi potensi kita sampai maksimum di elemen itu tanpa kita musingin melirik yang lain-lainnya. Karena dengan fokus di situ aja udah hasilnya bisa yang luar biasa, teman-teman. Bahkan bisa menghidupin kita sampai mati itu. Ya, kurang lebih gitu tadi. Oke, wah keren banget ya. Ternyata sangat menarik sekali ya ini. Bisa dipelajari lebih, ya sih, ini tuh bukan apa ya, bukan mistis yang terlalu mistis Iya. juga Seperti ya. ini, nggak ada mistis sama sekali. Semua Padahal Pak Sun Eskom loh. Saya juga pertamanya ini apa nggak salah ya, apa Eskom atau SIKOM, saya sempet gitu nih. Tapi ternyata bener sarjana komputer ternyata. yes. Oke, keren banget. Oke, Bu Mia nih, ada yang tanya nih. Pak, izin tanya, kalau elemen air apakah cocok dengan properti? Kalau elemen air udah pasti nggak cocok dengan properti. Tapi setahu saya nggak ada orang yang pacenya cuma satu elemen, nggak ada. Minimal 2, maksimal 3. Dan itu pun harus cara mengetahuinya, metodenya harus benar, Bu. Karena saya belajar pace dari banyak tempat dan akhirnya saya menemukan yang otentik itu di Destiny Asia. Straight to the point, tanpa babi bu, ada formula hitungannya yang jelas dan tanpa menduga-duga dihitung, dan itu elemen kita yang favorable. Jadi kita akan tahu dengan pasti. Jadi untuk memastikannya teman-teman ya, nah sekali lagi saya bilang hadir nanti di acara itu, teman-teman bisa memastikan favorable elemen Anda apa. Saya belum tentu seorang yang lahir di sio ular, kemudian day masternya air, nanti elemen favoritnya adalah api dan air. Belum tentu. Bisa jadi tanah, kayu, dan logam. Belum tentu. Gitu. Kayak Bro Ari itu kalau nggak salah dia day masternya air, tapi favorable elemennya bukan air tuh. Sampai hafal Ya, ya Bro Asun ya. ya. Sampai hafal. Yes, favorable elemen saya lebih kayu, tanah, dan api. Nah, Hmm. kayu, tanah, dan api.
Oke, gitu. jadi bisa gitu ya, nanti harus, bener-bener disesuaikan. Dan bener juga ya, masuk akal Michael Jackson waktu itu dia, apa, ternyata saya ini baru tahu kalau merubah wajah itu bisa 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 fatal. menentukan Iya. iya, saya baru tahu juga itu, Nanti ternyata Mbak Devin, seberpengaruh itu. Mhm, ya, Mbak Devin boleh lihat mukanya Cristiano Ronaldo waktu dia umur 18 tahun sama waktu mhm. dia umur 25 tahun atau 30. Ya, coba lihat mukanya, apa yang berbeda? Banyak tuh giginya juga dibenerin. Ya lihat lihat Cristiano Ronaldo. Itu salah satu yang paling jelas banget. Mm-mm. Oke, keren keren. Bapak Ibu kalau misalnya ada cita-cita mau, eee, operasi plastik jangan dulu kayaknya, harus konsul dulu kayaknya Bapak Ibu ini. Oke, Bu Ada Erlina pertanyaan nih, lagi tuh. kalau pasien kan harus pakai jam lahir, kalau tidak tahu jamnya tingkat kevalitannya gimana ya? Oh iya Oke. bener, Yes, kalau mhm. nggak tahu jamnya, apakah masih bisa dibaca passage-nya? Masih bisa. Tapi yang bisa dibaca adalah fenomena bagaimana implikasi elemen yang datang setiap tahun terhadap kehidupannya dia. Dia kesulitan untuk bisa mengetahui favorable elemennya. Walaupun bisa kita tracing sih sebenarnya, cuman butuh effort yang lebih sih, bisa tracing. Nanti dari situ mungkin dengan berbagai investigasi, kita bisa meraba, kira-kira ini orang lebih kecenderungannya lahirnya di jam berapa, dan itu bisa divalidasi dengan berbagai macam teknik. Dan terutama kalau dia sudah berkeluarga, punya anak dan sebagainya, itu mempermudah untuk memvalidasi dia lahir jam berapa sih sebenarnya, gitu. Mmm, oke. Ternyata jam itu juga sangat berpengaruh ya malahan untuk Ngaruh banget, mengetahui, apa ya, tingkat keakuratan itu ya ternyata ya? betul banget, yes. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, keren. Saya mau bilang keren kayaknya sampai 1000 kali nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang pengen join, udah pengen tahu lebih dekat lagi, nanti join aja di acaranya Pak Sun, di nomor 08 777 11 00 888 gitu ya Bapak Ibu, Hahaha. saya hafal nih. Oke. Hebat, hebat. Nggak kerasa udah jam 9.10 nih, Pak Sun, Pak Ari. Mungkin ada ini, closing statement gitu sebelum kita menutup acara pada malam hari ini mungkin ya? Yes, oke, thank you. Teman-teman ya, seperti disampaikan Bu Lari tadi adalah there always solution for every problem. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir banget dengan kehidupan kita, banyak solusinya, cuman mungkin yang harus kita lakukan adalah kita mau open mind, belajar sesuatu yang di luar pengetahuan kita saat ini. Itu aja. Thank you. Oke, kita juga harus open mind gitu ya untuk mau cuan juga kalau tertutup aja mana bisa, kayak gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu seperti biasa sebelum kita menutup ya, kita harus foto bareng dulu. Boleh Bapak Ibu menyalakan kameranya nih, kita foto bareng meskipun online ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih yang sudah join di iCommunity Level Up Club malam hari ini. Jadi Bapak Ibu seperti biasa, iCommunity Level Up Club akan selalu hadir pukul 19.30. Kita level up bareng supaya cuannya kita nambah, gimana cara memperbesar relasi kita, kayak gitu. Oke Bapak Ibu, kita foto bareng ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oh, bentar bentar. Oh ya, Bu Mia, boleh boleh boleh, habis ini dinyalakan ya, Bu Mia. Oke, kameranya kita tunggu Bu Mia nih, sambil oke.